Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebelum saya memberikan mau'izah, ada beberapa yang harus diluruskan. Yang pertama, nama saya Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Ini orang sini demen banget ganti nama, heran. Iya, jadi bukan Ali bin Muhammad, Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Baik, yang kedua yang harus saya sampaikan dulu sebelum mau'izahnya, ini nasihat kepada seluruh panitia acara PHBI. Kalau waktu acara ada tamu-tamu undangan, penceramah-penceramah yang datangnya terlambat, yang datangnya di tengah-tengah kegiatan sudah berlangsung, jangan pasang petasan karena mengganggu penceramah yang sedang berceramah. Jadi nggak perlu, dan juga nggak perlu ribut. Kedatangan guru-guru kita datang itu jangan sampai, masya Allah, kadang-kadang guru-guru kita kalau dikawal udah kayak ayam dikurungin. Tenang aja, nggak usah seheboh itulah, santai saja, santai saja. Gak usah terlalu heboh. Kemudian buat yang mengawal para ulama, kedepankan akhlak. Anda mengawal para ulama senantiasa mengkampanyekan akhlaknya Rasulullah. Jangan sampai Anda nggak punya akhlak, ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa difahami nih kepada seluruh panitia, seluruh masyarakat dan seluruh panitia. Jadi nggak perlu lagi kalau sudah ada yang lagi ceramah atau yang ada yang lagi tilawah, nggak perlu lagi nyambut dengan petasan, nggak perlu lagi pengawalan dengan ngawal, boleh saja, tapi nggak usah sampai ribut sendiri, nggak perlu sampai waktu ngawal dengan sholawatan, nggak perlu, nanti mengganggu orang yang lagi ceramah, ilmu sedang disampaikan, ya. Kira-kira paham nggak? Alhamdulillah. Naam, bismillah walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa. Dan dialah Allah yang Maha bijaksana dan sempurna. Salawat teriring salam terus kita curahkan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdalis salawat wa ta'zim, yang mana Rasulullah satu-satunya makhluk yang diberikan keistimewaan oleh Allah dengan perjalanan Isra wal Mi'rajnya, dengan Al-Quranul Karim sebagai mukjizatnya yang sampai detik ini masih berjalan dan nyata. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, malam ini sama-sama kita memperingati daripada perjalanan istimewanya Rasulullah, yang mana perjalanan istimewa yang sudah disampaikan oleh penceramah yang pertama dan yang kedua, yang mana banyak kisah-kisah menarik di dalamnya. Terjadi sebab musabab Isra Mi'raj juga salah satunya. Terjadinya perdebatan antara langit dengan bumi. Bumi bilang kepada langit, wahai langit, aku lebih mulia dari kamu, karena Allah ciptakan aku dengan penuh keindahan. Ada pegunungan, ada lautan, ada hutan belantara, ada keindahan alam. Dan Allah ciptakan aku dengan penuh tempat-tempat mulia. Ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa, ada Masjid Nabawi, ada tempat-tempat mulia, tempat Nabi Musa munajat, tempat Nabi Isa munajat, tempat Nabi Ibrahim munajat. Banyak tempat-tempat mulia. Maka langit bilang, kalau dengan hal itu kau menjadi mulia wahai bumi, aku nggak kalah. Allah ciptakan aku juga dengan penuh keindahan. Ada yang namanya bintang kejora, rembulan, mentari, matahari dan lain sebagainya. Ada planet yang berputar pada porosnya. Aku juga punya keindahan alam. Dan kalau tempat-tempat mulia saya juga punya. Allah ciptakan aku dengan kursinya, kalamnya, Baitul Ma'murnya. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya malaikat. Aku juga punya tempat-tempat mulia, aku nggak kalah. Maka bumi mengatakan, tetap wahai langit, aku lebih mulia dari kamu karena Allah menciptakan Nabi Muhammad di dalam diriku.
Rasulullah hidup di atas diriku dan akan wafat dimakamkan di diriku. Langit gak punya perbandingan. Akhirnya langit menangis dan munajat, ya Rabb, takdirkan Rasulullah menginjakkan kakinya di diriku, terjadilah Mi'raj. Lalu kemudian ada kisah yang kedua. Bocil duduk. Aduh, susah dah sama ini apa namanya nih, pemain game burik nih, FF. Kemudian perjalanan Isra wal Mi'raj itu ada dua perjalanan yang berbeda, perjalanan Isra dan perjalanan Mi'raj. Isra itu lintas masjid dari Masjidil Haram ke Masjidil, yang Mi'raj adalah lintas alam dari dunia sampai ke langit hingga berjumpa dengan Allah. Dua perjalanan ini punya kendaraan. Isra kendaraannya buraq. Diambil buraq oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, pilihkan buraq terbaik untuk kekasihku Muhammad. Shallu ala Muhammad. Biasain kalau dengar nama Nabi sholawat, supaya kita punya mulut ini terdidik di dalam berzikir kepada Allah. Sekarang banyak anak zaman sekarang kecil-kecil kalau ngomongnya kotor. Kenapa? Karena mulutnya nggak dipakai ibadah. Kalau mulut nggak dipakai ibadah, yang keluar akhirnya kotoran. Paham? Baik, shallu ala Muhammad. Lalu kemudian malaikat Jibril masuk ke dalam surga. Dia lihat buraq yang jumlahnya puluhan ribu, dan setiap buraq di keningnya terdapat tulisan Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian buraq yang begitu hebat, lincah, sehat, tapi ada satu buraq yang beda dari yang lain. Ini buraq kurus, tidak terurus, lemah. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, wahai buraq, kenapa kamu beda sama kawan-kawan kamu? Maka buraq ini mengatakan, wahai Jibril, semenjak 40.000 tahun yang lalu aku gak makan, aku gak minum, karena aku sedang dilanda rindu kepada pemilik nama yang ada di keningku, Muhammadur Rasulullah. Sorga semua kenikmatan ada, tapi kenikmatan itu gak berarti bagi seekor buraq, karena kenikmatan tertinggi rindu dengan baginda Nabi Muhammad. Ini tamparan keras buat kita nih yang ngaku cinta Nabi, rindu sama Nabi, tapi gak ada bukti. Kita ngomong doang cinta sama Nabi, ngomong doang rindu sama Nabi, tapi gak pernah sholawat sama Nabi. Ini tamparan keras. Yang ngajarin makna cinta kepada kita seekor hewan loh. Harusnya kita berpikir, Anda cinta sama Nabi Muhammad, tapi Anda lebih cinta dengan dagangan Anda ketimbang sama sholat kok. Anda lebih cinta kepada dunia Anda ketimbang ibadah kok. Kalau misalnya Anda di rumah kerampokan, atau kendaraan Anda hilang, dicuri, atau rumah Anda kebakaran, Anda tetesin air mata, Anda nangis. Kehilangan dunia Anda nangis, tapi pernah nggak Anda menangis karena takut kepada Allah, menangisi dosa-dosa Anda di tengah malam, saudara? Pernah beb, berapa kali? Lebih banyak mana? Itu air mata tumpah buat dunia apa tumpah karena takut kepada Allah? Pikirkan, saudara. Dunia yang Anda kumpulkan itu nggak selamanya ada di Anda. Kalau Anda sudah mati, sedikit pun nggak Anda bawa. Kalau Anda cinta kepada Nabi, ayo pikirkan akhirat. Jabatan yang Anda punya sampai kapan sih? Ada masanya, pensiun selesai, itu jabatan gak berlaku kok. Jabatan Anda berlaku hanya di atas tanah. Anda sampai jenderal, Anda dihormati kalau Anda di atas tanah. Kalau Anda di dalam tanah, sedikit pun tidak berlaku itu jabatan, saudara. Gak berlaku. Semua hanya titipan Allah. Maka jadikan titipan itu bermanfaat buat akhirat. Punya duit, sedekahin. Ini musola katanya lagi dibangun. Majelis taklim disumbang. Punya kekuasaan, bantu orang-orang yang gak mampu, masyarakat, ulama yang berdakwah, bantu mereka, bawa manfaat buat agama, buat bangsa, buat negara.
jadi yang manfaat, jadi yang baik, itu baru cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Ya ibadallah, kita punya dosa udah kebanyakan. Ayo kembali sama Allah, mumpung bulan Rajab baru saja berlalu. Rajab itu bulan pengampunan, tapi bukan berarti kita minta ampun di bulan Rajab saja. Bulan Sya'ban juga boleh kok. Kita minta ampun sama Allah Ta'ala setiap saat. Dan ingat, Allah gak pernah nutup pintu buat hamba-hambanya. Sebesar apapun anda punya dosa, lebih besar pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mengecewakan orang berulang kali, mungkin orang itu akan menutup hatinya buat anda. Tapi anda kecewakan Allah berulang kali, Allah gak pernah nutup pintu taubat buat anda. Shallu ala Muhammad. Baik, perjalanan Isra dengan Buraq itu sudah mendapatkan pelajaran buat kita. Lalu kemudian ikhwan rahimakumullah, ada perjalanan Mi'raj. Kita singkat-singkat saja, ini waktu udah malam. Waktu sudah malam, sebagian dalam hati ada yang tanya-tanya, ini kagak beres-beres nih acara. Sebagian lagi ada yang nanya, ini nasi masih hangat apa udah dingin ya? Sebagian lagi masih ada yang nanya, kira-kira panitia nyiapin konsumsi apa kagak nih? Saya dengar-dengar panitia sini luar biasa Bu, buat konsumsi motong 3 dinosaurus. Jadi jangan nggak tanggung-tanggung di sini panitianya. Tenang aja pokoknya, dapat aja. Pulang dari sini kenyang pokoknya. Ya. Ya kalau nggak dikeluarin kebuli nasi uduk, kalau nggak nasi uduk ya Indomie, nggak ada masalah. Ya ikhwan rahimakumullah, Mi'raj perjalanannya pakai tangga yang dikatakan tuh kayak eskalator, tangga yang berjalan ke langit tuh. Ya. Semua para ulama banyak berbeda pendapat tentang apapun itu, pasti ada perbedaan pendapat. Baik, perjalanan panjang ini saya nggak cerita secara detail. Sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril bilang, "Wahai Nabi, lanjutkan perjalananmu." Perintahnya cuma sampai sini aja ngawalnya. Jadi yang punya ajudan, yang punya pengawal, yang punya pas pampres bukan presiden doang, Nabi juga punya nih. Dan kalau presiden dikawal paling di alam dunia doang, Nabi dikawal sampai ke langit. Ini Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sampai di Sidratul Muntaha selesai. SOP-nya sampai sini Nabi. Protapnya sampai sini nih. Kemudian Nabi bilang, "Wahai Jibril, kau temanin saya dari alam dunia, masa tega saya ditinggalin seorang diri di sini?" Malaikat Jibril bilang, "Pengen sih ngelanjutin terus, saya temenin terus, saya dampingin terus, tapi apa boleh buat? Sampai sini saja batasannya. Kalau saya melangkah satu langkah, saya akan binasa dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala." Jalan Nabi Muhammad. Ketika sedang melangkahkan kakinya, maka malaikat Jibril bilang, "Give ya Muhammad." Tunggu dulu wahai Rasul, saya punya pesan, tolong sampaikan kepada Allah. Apa itu Jibril? Saya punya keinginan, saya punya hajat, saya punya harapan, saya punya cita-cita. Apa? Kata Rasul. Malaikat Jibril bilang, tolong sampaikan kepada Allah supaya Allah izinkan saya kelak di hari kiamat, saya akan jadikan sayap saya sebagai alas umatmu untuk melintasi sirat supaya mereka semua selamat masuk ke dalam surga. Ini sirat itu panjangnya 500 tahun perjalanan yang beraneka ragam, banyak riwayat yang dibilang kecil dan lain sebagainya dan sebagainya. Yang pasti di bawahnya neraka. Ini kalau misalnya kita salah langkah, banyak dosa sehingga tergelincir ketika di sirat, itu nyemplung tuh, belum nyampe udah jadi sate taichan tuh, belum nyampe ke bawah tuh, saking panasnya tuh neraka ya. Dan ini yang dijadikan sayap bukan sayap nyamuk, bukan sayap burung, tapi sayapnya malaikat Jibril, Ruhul Amin, Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat. Kalau bahasa kita ini karpet merah VVIP. Disampaikan kepada Allah. Allah bilang, "Wahai Rasul, saya izinkan." Alhamdulillah, diizinkan dengan syarat. Ada syarat-syarat yang berlaku. Syaratnya cuma 2. Syaratnya cuma yang pertama, liman ahabbaka, bagi orang-orang yang totalitas mencintai engkau wahai Muhammad. Dan sekarang kita lihat, periksa, introspeksi diri. Sudahkah kita totalitas mencintai Rasulullah? Kalau totalitas mencintai Rasul, pasti kita banyak sebut nama Rasul. Pasti kita punya diri lebih senang bersalawat kepada Rasul. Kalau kita cintanya totalitas kepada Nabi,
apa yang diajarkan oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi dari syariat dan sunnah, pasti kita akan jalankan dengan sepenuh hati, saudara. Kalau kita cinta kepada Rasul, maka kita akan cintai saudara muslim kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, saudara. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita akan adopsi dan aplikasikan akhlaknya Rasulullah dalam pribadi diri kita. Kalau kita cinta sama Rasulullah, maka hati kita akan selalu rindu, taat kita akan bertambah, taqwa kita akan meningkat. Nah, itu diperhatikan. Banyak orang semua bisa bilang saya cinta Nabi, semua bisa. Semua bisa, tapi yang diakui oleh Nabi Muhammad gak semua orang bisa dapat, saudara. Sampai di yaumil qiyamah diceritakan dalam riwayat ada satu orang wafat. Kemudian Rasul sedang mencari umatnya, memanggil umat-umatnya. Orang itu gak ditengok sama Nabi, dideketin Nabi. Wahai Nabi, apakah engkau marah kepadaku? Nabi bilang, enggak, saya enggak marah sama kamu. Gimana mau marah? Kenal aja kagak, kata Nabi. Orang ini bilang, lah bukankah para ulama-ulama kami di masa hidup kami, mereka mengatakan engkau mengenal umatmu sebagaimana seorang ibu seorang ibu kenal kepada anaknya. Engkau lebih kenal kepada umatmu melebihi seorang ibu yang kenal kepada anaknya. Ibu kenal kepada anak tuh kenal banget, sampai tai lalatnya berapa dia tahu. Paham nggak maksudnya? Artinya tahu banget tentang anaknya. Rasulullah tahu banget tentang umat baginda Nabi Muhammad, lebih dari seorang ibu kepada anaknya. Apa kata Nabi? Sodaku, betul mereka semua. Saya kenal dengan semua umat-umat saya. Lalu mengapa engkau tidak kenal kepadaku, wahai Nabi? Apa kata Nabi? Karena engkau di masa hidup gak pernah sholawat kepada saya. Sholawat itu adalah penyambung hubungan kita sama Rasulullah. Sholawat kita itu adalah wasilah, perantara untuk supaya kita bisa menjalin hubungan dengan baginda Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Liman ahabbaka, cinta sama Nabi totalitas. Cinta sama Nabi totali, prioritasin Rasulullah. Jangan nanti prioritasin yang lain. Jangan. Contoh, kalau sudah panggilan sholat, kerjakan sholat. Kadang-kadang orang zaman sekarang rela meninggalkan dunia, rela meninggalkan sholatnya ketimbang dunia. Itu malaikat Jibril sudah kasih tahu sama Nabi, bakal datang nanti akhir zaman, wahai Rasul. Sayati zaman, akan datang nanti daripada di akhir zaman, umat-umatmu, mereka semua nanti itu apa? Mereka semua akan menyia-nyiakan sholat, meremehkan sholat, wa yuakhirun awqatahum, dan mereka juga akan mengakhir-akhirkan waktu sholat, menunda-nunda sholat. Dinar indahum khairun min sholatihim. Dunia, duit, jabatan, tahta, uang bagi mereka jauh lebih baik ketimbang sholat. Gara-gara rapat belum beres, dia rela ninggalin sholat. Dia rela nunda-nunda sholat, rapat belum beres. Kira-kira ada apa enggak? Rapat RT belum beres, masih rapat nih, udah waktu sholat, udah mau maghrib, ditinggalin sholat, rapat belum beres. Kenapa enggak ditunda dulu rapatnya, sholat dulu, setelah itu lanjutkan rapat? Kan bisa, betul nggak? Gara-gara 17 Agustus perlombaan belum beres, sholatnya ditinggal. Kira-kira banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Masya Allah. Itu diperhatikan. RT RW tanggung jawab ente. Tanggung jawab. Harusnya anda bisa mengatur waktu. Ketika waktunya sholat, suruh sholat dulu. Kalau perlu bikin waktunya dari jam sekian sampai jam sekian, selesai nggak selesai pokoknya udah cukup. Selebihnya nanti boleh dilanjutkan lagi di jam sekian sampai jam sekian. Jangan sampai membuat masyarakat ninggalin sholat. Ya pantas kampung kita nggak aman, masyarakat ninggalin sholat. Pantas kampung kita nanti kebakaran, kebanjiran, nanti kerampokan, kemalingan, narkoba di mana-mana. Kenapa? Karena sholat berantakan ya ikhwan. Kalau udah sholat berantakan, yang namanya murka Allah bertumpahan. Masya Allah. Maka oleh sebab itu ayo diperhatikan kembali ya ikhwan rahimakumullah. Baik, syarat yang kedua,
liman nasaraka, bagi orang-orang yang membelamu, menolongmu. Para ulama menafsirkan liman amila bi syariatih, bagi orang-orang yang mengamalkan akan syariat baginda Nabi Muhammad. Bapak dikasih tiket jalan-jalan ke luar negeri cuman sendiri, bilang sama keluarga besok saya keluar negeri. Kira-kira keluarga ngapain? Apa yang diucapin? Apa yang dititipin? Apa yang disampaikan sama orang yang pengen pergi? Pak, jangan lupa oleh-oleh. Ibu pengen pergi ke Cibodas, anak-anak gak ikut. Apa kata anak? Bu, jangan lupa oleh-oleh. Bapak keluar negeri cari oleh-oleh buat istri, buat anak. Ibu pergi ke Cibodas cari oleh-oleh buat suami, buat anak. Sampai di rumah ngasih oleh-oleh. Nih oleh-olehnya. Dengan santainya anak, istri, suami bilang apa? Taruh aja di meja. Dipegang enggak, dilihat enggak, terima kasih pun tidak. Bagaimana perasaan Anda? Bahagia apa? Sedih? Kecewa apa? Senang? Bagaimana baginda Nabi Muhammad? Ini perjalanan bukan lintas kota, provinsi atau negara, lintas alam. Diberikan perintah sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke muka bumi untuk supaya kita melaksanakan sholat. Itu buah tangan dari Nabi Muhammad. Itu oleh-oleh. Bisa kok perintah sholat, suruh aja malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi. Wahai Jibril, sampaikan kepada Rasul, diperintahkan sholat sehari 5 waktu, selesai. Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Sebelum daripada wahyu yang diturunkan, Allah Ta'ala panggil langsung baginda Nabi Muhammad untuk memberikan perintah sholat. Maknanya amrun muhim, ini perintah yang penting, saudara. Tidak ada toleransi masalah meninggalkan sholat, hati-hati. Agama ini banyak toleransi, banyak takhfif, banyak keringanan. Banyak keringanan. Ente wudhu nggak ada air, pakai tanah. Ente puasa nggak kuat, gampang bayar fidyah. Banyak toleransi, banyak daripada keringanan dari agama. Ya, banyak keringanan. Kalau ada uzur syar'i, Anda bisa saja mengganti. Tapi masalah sholat, tidak ada sejarahnya Anda bisa tinggalkan, tidak ada alasan, saudara. Ente nggak bisa sholat berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Nggak bisa tidur, isyarah. Sampai seperti itu tentang masalah sholat, saudara. Jadi diperhatikan baik-baik. Ini adalah buat tangannya Rasul, ini syariat, kerjakan. Sampai Nabi saking kecewanya dengan orang-orang yang tidak menghargai oleh Nabi. Nabi mengatakan orang yang meninggalkan sholat nanti di hari kiamat, kata Allah ala ra'sih, Allah Ta'ala bakal tulis di kepalanya, di keningnya, dicap oleh Allah, hadza kharijun min rahmatillah. Orang ini keluar dari rahmat Allah, maknanya haram mendapat rahmat dari Allah. Fa'ana bari'u minhu, aku lepas tangan dari dia, dia bukan umatku dan dia haram dapat syafaat dari aku. Rahmat, syafaat, ini kedua-duanya kunci masuk ke dalam surga. Selain dua ini nggak ada yang bisa masukin kita ke dalam surga. Kita ibadah itu umpan, target kita rahmat Allah dan syafaatnya Nabi untuk bisa masuk ke dalam surga, saudara. Tapi kalau kedua kunci ini sudah diharamkan buat kita, mau masuk surga lewat mana? Lebih-lebih kita nggak punya kenalan orang dalam, nggak bisa. Paham? Anda mau maksiat kayak apa? Anda mau maksiat model kayak gimana? Masih ada kesempatan mendapatkan syafaat Nabi. Sampai Nabi mengatakan syafaati li ummati min ahli kabair min ummati, syafaati min ahli kabair min ummati. Syafaatku itu aku akan berikan kepada siapa? Orang-orang yang banyak dosa dari umatku. Masih Nabi pikirin buat kasih syafaat. Tapi buat yang ninggalin sholat, tidak ada kesempatan Anda mendapat syafaat. Naudzubillah. Hati-hati ya. Anda mabok, Anda bunuh orang, Anda judi, Anda zina dan lain sebagainya, masih Anda punya potensi, punya kesempatan dibantu sama Nabi. Tapi kalau Anda ninggalin sholat, tidak ada bantuan Nabi Muhammad, haram syafaat. Sampai Nabi mengatakan apa? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja terang-terangan, maka sungguh dia telah menjadi kafir. Kalimat qad kalau masuk dalam fi'il madhi artinya li tahqiq, benar-benar, sungguh-sungguh telah menjadi kafir. Ini enggak tanggung-tanggung, hati-hati masalah sholat nih. Hati-hati masalah sholat. Didik dirimu sebagai suami dan didik juga istri dan anakmu sebagai bawahanmu.
Itu kewajiban. Suami udah bagus sholatnya, si istri udah bagus sholatnya, anak dibiarin aja masa bodoh nih orang tua, Anda bakal diseret ke dalam neraka bareng sama si anak. Kenapa? Anda ceroboh. Karena bawahan Anda tanggung jawab Anda. Paham? Itu harus kita pahami baik-baik ya ikhwan rahimakumullah. Gak ada toleransi masalah sholat, hati-hati. Hati-hati. Nah kemudian ikhwan rahimakumullah, Nabi juga bilang dalam hadis yang lain, Nabi bilang, siapa orang yang meninggalkan sholat, maka mereka semua itu lepas dari tanggung jawabnya Rasulullah. Maknanya Nabi gak mau kasih syafaat. Nabi gak mau kasih syafaat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian dalam hadis yang lain juga, hadis Tawil, dikatakan hadis yang begitu panjang, ya, daripada malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, man taraka salat, man tariku salah, la'anallah fil yawm wal lailah alf la'nat. Allah Ta'ala akan menurunkan bagi dia sehari semalam 1000 laknat. Satu laknat saja bisa memasukkan orang dari awal sampai akhir ke dalam neraka, apalagi 1000 ente borong semua gara-gara ninggalin. Na'udzubillah. Wa alfus sakhat, 1000 kemurkaan Allah, siksa Allah bakal tumpah buat orang yang meninggalkan sholat sekali saja, saudara. Dan sholat yang ditinggal wajib untuk digodok. Beb, saya ninggalin sholat masa jahiliyah bertahun-tahun, Beb, 4-5 tahun, godok 4-5 tahun gak mau tahu. Agama ini kan mempermudah, Beb, bukan mempersulit. Kalau begini mempersulit, yang mempersulit bukan agama, kamu yang mempersulit diri kamu sendiri. Kenapa kamu ninggalin sholat? Coba nggak ninggalin sholat, nanti nggak punya utang. Jadi jangan dikit-dikit mengalihkan, playing victim lah, framing, putar balik fakta. Wah, agamanya bukan agama mempersulit, kamu yang mempersulit hidupmu. Betul apa enggak? Paham? Ayo mulai sekarang pikirin baik-baik. Godok semuanya. Beb, kalau di tengah-tengah godok, Beb, kemudian ini orang meninggal, ini orang udah tobat, godok meninggal, bagaimana, Beb? Maka anak keturunannya, anaknya, istrinya, atau orang lain boleh untuk meneruskan godoknya. Sampai begitu masalah sholat. Bahkan sampai apa, kita boleh bayar orang buat godokin kita. Sampai seperti itu tentang masalah sholat. Jangan ditinggal. Orang yang ninggalin sholat itu juga apa? Dikasih seret rezekinya. Jadi kalau kita pikirin kita ini rezeki seret, bisa jadi karena sholat berantakan. Sholat kita rapi, cek istri, istri bagus, cek anak. Karena satu keluarga ada suami, ada istri, dan ada anak. Paham? Kemudian juga masalah orang yang ninggalin sholat, dikatakan dalam hadis yang dibawakan oleh malaikat Jibril tadi, orang yang meninggalkan sholat setiap dia makan satu suapan, nasi, orek tempe, balado teri, tempe mendoan, itu yang disuap semuanya akan berbicara. Apa kata makanan-makanan yang kita makan, mereka akan bicara apa? Semoga Allah melaknat kamu, laknat Allah tertumpah kepadamu. Kau makan rezeki Allah, tapi kau tinggalkan daripada kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu. Makanan saja laknat kita. Sampai sana enggak, baju yang dipakai pun teriak. Andai saja Allah Ta'ala tidak menjadikan aku untuk menemanimu, mendampingimu, menjadi pakaianmu, kalau saya bisa lari, saya lari. Saya enggak kepengen untuk menutupi daripada apa? Jasadnya orang-orang yang suka ninggalin sholat. Rumah teriak. Kalau kita keluar rumah, rumah itu bilang, semoga kamu terlimpah laknat dari Allah dan pulang gak selamat. Rumah nyumpahin kita gak selamat, apalagi yang nyumpahin kita ini rumah kontrakan. Waduh, sakit hati banget, Bu. Mana nunggak lagi 10 bulan, sakit hati. Paham? Sampai rumah, pakaian, makanan, semuanya ngelaknat kita. Na'udzubillahi min. Ya Allah, hati-hati, hati-hati. Jangan Anda sepelekan masalah